Halo teman-teman, kali ini saya akan menelaah putusan hakim tentang penistaan agama oleh Meliana menurut aliran filsafat Critical Legal Studies. Aliran filsafat hukum Critical Legal Studies dipelopori oleh Roberto Mangabeira Unger, Duncan Kennedy, dan Morton Hormich. Pemikiran Critical Legal Studies terletak pada kenyataan hukum adalah politik, law is politics, sehingga Critical Legal Studies menolak dan menyerang keyakinan dalam positivis dalam ilmu hukum. Critical Legal Studies mengkritik hukum yang berlaku karena telah memihak ke politik dan tidak pernah netral. Doktrin hukum yang selama ini sebenarnya lebih memihak kepada mereka yang lebih mempunyai kekuatan atau power, sehingga disimpulkan bahwa hukum itu cacat sejak dilahirkan karena terbentuk melalui pertempuran politik yang cenderung berpihak dan subjektif demi kepentingan golongan tertentu. Mahfud MD mengungkapkan bahwa memang ada hubungan yang berkaitan dengan hukum dan politik. Hukum merupakan variabel yang berhubungan dengan variabel politik. Jadi, warna hukum akan bergantung pada rezim politik yang berkuasa. Jika sistem politik berkarakter otoriter, maka produk hukumnya represif. Sebaliknya, jika sistem politik berkarakter demokratis, maka produk hukumnya represif. Gambaran kasusnya, kasus Meliana adalah kasus penistaan agama di Tanjung Balai, Sumatera Utara, di mana ia divonis 18 bulan penjara karena mengeluhkan volume suara azan yang dianggap terlalu keras dan dianggap sebagai menodai agama Islam dan kerusuhan SARA. Ia didakwa pasal 156A KUHP meskipun ia merasa menyampaikan keluhan pribadi dan suaminya sudah meminta maaf. Analisis Critical Legal Studies terhadap kasus Meliana mencangkup beberapa poin kunci. Yang pertama, hukum sebagai politik terselubung. Critical Legal Studies memandang bahwa hukum termasuk pasal 156A KUHP yang digunakan bukanlah instrumen yang objektif, melainkan alat politik yang digunakan oleh kelompok dominan atau mayoritas untuk menekan kelompok marginal atau minoritas. Putusan yang menghukum Meliana karena mengeluhkan volume azan dianggap sebagai manifestasi dari relasi kuasa ini, di mana perasaan terhina dari kelompok mayoritas menjadi dasar penindaan, sementara hak Meliana untuk merasa nyaman diabaikan. Kelompok mayoritas yang merasa terhina disebut agen berwenang. Oleh beberapa analisis, berhasil mengkonstruksikan keluhan Meliana sebagai tindak pidana, menunjukkan bagaimana narasi hukum dibentuk oleh pihak yang memiliki kekuatan sosial dan politik yang lebih besar. Yang kedua, kritik terhadap ketidakjelasan norma atau indeterminasi. Critical Legal Study menyoroti ambiguitas dan ketidakjelasan dalam norma hukum yang memberikan ruang diskresi yang luas bagi hakim yang pada akhirnya membuka peluang bagi bias pasal 156 KUHP yang kabur. Pasal penistaan agama sering dikritik karena formulasinya yang tidak jelas dan lentur atau perasaan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama. Ketidakjelasan ini memungkinkan penegak hukum dan hakim untuk menginterpretasikan sesuai dengan pandangan atau tekanan yang berlaku di masyarakat, bukan berdasarkan standar hukum yang pasti. Hakim ini dianggap tidak hati-hati dalam melihat adanya rekayasa kebencian dan mendiskriminasi kelompok minoritas. Yang ketiga, demasking, membuka topeng, mitos objektivitas hukum. Critical Legal Studies bertujuan untuk membuka topeng klaim bahwa hukum itu adil dan objektif secara universal dengan menunjukkan kontradiksi internal dalam penalaran hukum. Kontradiksi hak kasus ini mempertentangkan hak Meliana atas kebebasan berpendapat atau kenyamanan tempat tinggal dengan hak komunitas lain untuk menjalankan ibadah tanpa gangguan. Putusan hakim yang memprioritaskan ketertiban umum dan perasaan komunitas mayoritas menurut Critical Legal Studies menunjukkan bahwa hak-hak tertentu atau minoritas dikorbankan demi menjaga status quo kekuasaan dan bukan demi keadilan yang setara bahkan semua pihak.
Pengabaian konteks sosial hakim dinilai mengabaikan konteks sosial di mana keluhan Meliana muncul dan lebih fokus pada konsekuensi sosial atau kerusuhan yang terjadi setelah isu tersebut mengemukakan yang sebenarnya dipicu oleh provokasi pihak lain. Bagi critical legal studies, hukum adalah sebuah bentuk ideologi yang mengintimidasi tatanan sosial yang ada. Legitimasi ketidaksetaraan vonis terhadap Meliana berfungsi untuk melegitimasi penggunaan pasal penistaan agama di Indonesia yang sering digunakan untuk membungkam minoritas atau pandangan yang berbeda. Putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi Meliana semakin memperkuat presiden buruk bagi kebebasan berpendapat dan beragama di Indonesia. Sekian dan terima kasih.